Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru pada pagi hari ini. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita datang terlebih dahulu ke hadirat Tuhan, meminta pimpinan dan penyertaan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak Surgawi. Sungguh kami bersyukur Bapa, kalau Engkau masih memberi waktu kepada kami semua, pemirsa Hikmat Pagi dimanapun mereka berada. Kami dapat menghirup udara segar, kami dapat tidur nyenyak semalam, dan sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas yang Tuhan pasti akan mengikuti langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan Engkau kenyangkan dengan firman yang akan dibawakan oleh Saudara Revel. Tolong Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami sehingga kami jelas apa maksud Tuhan melalui firman pada pagi hari ini. Dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Renungan Hikmat Pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudara Revel Theodor dengan tema Damai Sejahtera Kristus. Bacaan terambil dari Yesaya pasal 11 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Hikmat Pagi hari ini. Dan biarlah Hikmat Pagi hari ini boleh sungguh-sungguh menguatkan iman kita, mendorong kita semakin cinta Tuhan dan mencintai firman-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesaya melanjutkan pembahasannya mengenai damai sejahtera Kristus dengan suatu keadaan damai yang mungkin tidak akan pernah dibayangkan semua orang. Mau dari zaman dahulu sampai masa sekarang atau masa yang akan datang. Itu ditulis dengan sangat indah, sangat jelas, sangat terperinci yang menyatakan nubuatan yang akan datang, yaitu keadaan damai sejahtera yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Dikatakan serigala akan tinggal bersama dengan domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput sama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Wah, penggambaran yang unik. Penggambaran yang tidak bisa terjadi masa kini. Itu adalah penggambaran masa yang akan datang. Apakah keadaan damai sejahtera itu bisa berlangsung di dunia yang fana ini? Rasanya tidak ya. Tetapi kita dapat mencicipi itu. Sedikit merasakannya. Di dalam iman kita kepada Kristus. Selagi kita masih hidup di dalam dunia yang fana ini. Damai yang sempurna yang akan terjadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus nantinya itu. Seolah-olah kita sudah mencicipinya sedikit di masa ini. Itulah sebabnya Yesaya menutup nubuatannya dengan berkata, maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai
akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia di ayat 10. Bapak Ibu Saudara, kediaman Kristus yang mulia itu jelas sekali mengacu kepada surga. Karena di dunia ini Tuhan tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, membaringkan kepalanya. Dan berdasarkan wahyu yang diterimanya dari Yesus Kristus ketika berada di Pulau Patmos, Rasul Yohanes juga menegaskan keadaan damai sejahtera itu di surga nanti. Yohanes berkata demikian, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Itu dikutip dari Wahyu 21 ayat 3-4. Maka sebagai akhir kata Bapak Ibu, ada kedamaian dan ketentraman yang sungguh besar di bawah pemerintahan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena melalui Tuhan Yesus kami mendapatkan hidup yang kekal. Secara cuma-cuma Engkau memberikan itu kepada kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Lebih lagi, di dalam kehidupan yang kekal itu, kami menemukan ada kedamaian, ada sukacita, ada sebuah keadaan yang tidak bisa dibayangkan di dalam hidup ini. Namun selagi menantikan kondisi seperti itu, di mana tidak ada lagi ratap tangis, hanya ada sukacita yang semakin berlimpah, tidak akan ada lagi kematian maupun dosa, ada persekutuan yang indah. Selagi kami menantikan kondisi seperti itu ya Tuhan, di dalam kerajaan surga-Mu, kami bersyukur karena setidaknya kami sudah mencicipi atau kami pernah merasakannya meskipun dalam suatu keadaan yang sedikit, yaitu keadaan sukacita bersama dengan Tuhan Yesus hidup di dalam dunia yang fana ini. Keadaan yang bisa damai, sekalipun banyak tantangan, itu adalah sebuah cicipan dari yang nanti kami akan terima seutuhnya di kerajaan surga yang mulia itu. Kami bersyukur dan terima kasih, kami sungguh bahagia memiliki Tuhan yang setia. Sungguh bahagia memiliki Tuhan Yesus yang menebus hidup kami, yang akan memberikan segala kebahagiaan kepada kami bersama-sama dengannya. Bapa, biarlah Engkau terus menambahkan semangat dalam jiwa kami, menambahkan sukacita dalam mengikut Tuhan, sehingga iman kami boleh terus teguh di dalam badai topan sekalipun. Kami ingat bersama dengan Tuhan ada sejahtera, bersama dengan Tuhan ada jalan keluar, bersama dengan Tuhan ada sukacita melimpah-limpah. Biarlah ini doa permohonan kami, biarlah Engkau boleh menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjalani satu hari ini dengan mengingat renungan pagi hari ini. Kita terus memohon kepada Tuhan, tolong berikan saya sukacita dalam menjalani hidup ini. Karena mungkin tantangan, kesulitan, sakit penyakit bisa sulit sekali melanda hidup kita. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan, iman kita selalu dikuatkan. Iman kita selalu menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan, damai sejahtera di dalam Tuhan saja. Tuhan memberkati kita semua.